وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, teman-teman yang kami hormati, ulil amri kita, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat Haji Arifin beserta jajaran, kemudian juga ada Habib Ferus, Ketua Yayasan Ustaz Ahmad Al-Fatoni, kemudian Ketua DKM Ustaz Julius, dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Dari tadi kita dengar berbagai macam kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya yang bikin saya takjub, tadi Bapak Wali menyampaikan diserukan kepada semua jajaran untuk baca Quran. Pak, baru saya dengar nih Pak, surat resmi lagi, Masya Allah. Ini bulan-bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran hudal linnasi mubayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi orang-orang yang mau mengambil daripada hikmah Al-Quran tersebut. Ahibahil kiram, ikhwanillah rahimakumullah, ini adalah bentuk rasa syukur terbesar dari seorang hamba kepada Tuhannya. Karena sebab kalau seorang hamba tidak ada rasa syukur di dalam hatinya kepada Tuhannya, maka dia tidak akan mau mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ini bukti daripada firman Allah, Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taati Rasul serta para pemimpin kalian. Kalimat Ati'u Allah dan Ati'ur Rasul diulang. Kenapa? Karena sebab kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk mentaati semua perintah Allah secara mutlak. Karena itu menjadi bagian dari syariat dalam hal ini adalah Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berangsur-angsur bukan tanpa sebab. Karena Al-Quran ini agar bisa menjadi pedoman hidup benar-benar bagi umat Islam, maka diturunkannya secara bertahap sesuai dengan kondisi dan waktu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang saya mau komentari adalah bagaimana kemudian rasa syukur itu setelah tadi membaca Al-Quran beralih kepada sedekah. Sedekah yang mana dilakukan di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling afdal. Orang-orang mungkin bisa bersedekah ketika dia memiliki harta. Namun yang lebih hebat lagi adalah orang yang susah, orang yang mungkin hartanya itu perekonomiannya menengah ke bawah, dia masih bisa untuk bersedekah. Alhamdulillah, jadi Bapak Wali menjelaskan bahwa HIPMI ikut sumbangsi 100 paket. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk solidaritas anak muda. Tadi kan himpunan pengusaha muda. Ya, jadi ini masih pada muda, tapi mau beramal soleh. Ini salah satu yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang-orang anak muda rojulun yang mana hatinya itu terikat kepada Allah, hatinya tetap beribadah kepada Allah, dia tidak mau untuk berpaling wajahnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu catatan penting bagi kita, bukan hanya ketika lagi senang saja, tapi ketika kita lagi susah ataupun kurang, kita tetap beramal. Juga bukan hanya ketika nanti kalau sudah tua saja, baru kita mau beramal. Tidak. Karena sebab amal kita tidak tahu sampai kapan kita bisa beramal di muka bumi ini.
Ikhwani fillah rahimahumullah, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun sulit. Maka itu manfaatkan. Kita sedang ada di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah. Afdhalus shadaqah as-shadaqah fi Ramadan. Sepaling mulia sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain mungkin kita memberikan 1 kali, di bulan Ramadan 10 kali, bahkan sampai 70 kali. Kalau di bulan lain mungkin kita ibadahnya 10%, di bulan Ramadan 50% atau bahkan 100%. Tingkatkan daripada kita punya amaliyah. Ini makna man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dia mendirikan malam-malam bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Dalam riwayat diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Oleh karenanya, terakhir, mari kita sama-sama tingkatkan amaliyah kita supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, tausiah yang singkat ini menjadikan ibrah bagi kita dan kita bisa melaksanakan ini bukan hanya sekedar didengar tapi juga diamalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.